Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blog belajar.id, yaitu Cowok Sakti Official. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, pada episode kali ini, kita akan coba membahas materi baru tentang bagaimana caranya membuat fungsi upload gambar menggunakan kode Ignitor 3. Oh ya, sebelumnya pada episode kali ini, kita mungkin tidak akan membahas secara detail konsep dari kode Ignitor itu sendiri. Karena untuk konsep kode Ignitor sendiri itu, kita sudah membahas di tutorial sebelumnya. Jadi, pada tutorial kali ini, kita akan fokus cara membuat project upload gambar menggunakan kode Ignitor 3 ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini kita harus menyiapkan dulu beberapa komponen penting. Salah satunya yaitu source code framework yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan kode Ignitor sebagai framework tutorial kita kali ini. Tapi jika teman-teman tidak memiliki framework ini, teman-teman juga dapat melakukan download pada situs resmi dari kode Ignitor itu sendiri, yaitu di kodeigniter.com. Lalu di sini akan tampil halaman dari kode Ignitor itu sendiri. Selanjutnya kita pilih menu download dan kita download versi dari kode Ignitor yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan kode Ignitor 3. Jadi di sini kita tekan aja download. Nantinya setelah proses download selesai, kita akan memiliki sebuah file berbentuk RAR di sini contohnya, dan file inilah yang akan kita lakukan instalasi pada project kita. Jadi kalau kita buka di sini dapat kita lihat terdapat beberapa file dan folder di dalamnya. Untuk pembahasan tentang file dan folder ini sudah kita bahas pada tutorial CRUD sebelumnya. Baiklah, selanjutnya file RAR ini kita copy dan kita masukkan ke dalam server lokal kita. Di sini kebetulan saya menyimpannya pada aplikasi SAM Control Panel htdocs dan kita copy ke dalam folder htdocs ini. Jadi server lokal ini banyak ya versinya, ada menggunakan aplikasi SAM, ada juga menggunakan aplikasi WAM, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita pilih aja salah satu. Di sini saya lebih suka menggunakan SAM Control Panel itu sendiri. Jadi di sini file project kita ini kita kopikan ke dalam folder htdocs. Tahap selanjutnya, di sini kita ekstrak hasil yang telah kita download tadi. Di sini ekstrak aja, pilih ekstrak here, dan kita tunggu sampai proses selesai. Jika proses ekstrak selesai, di sini kita akan memiliki sebuah file dengan nama file yang telah kita download tadi. Dan kalau kita buka di sini terdapat beberapa file dan folder dari framework Ignitor kita. Tahap selanjutnya, di sini kita mengubah nama dari folder ini menjadi nama project kita. Di sini contohnya kita buat aja upload CI gitu. Kita enter dan nantinya pada web browser kita akan memanggil nama project berupa upload_CI. Oh ya, sebelumnya kita mengakses halaman ini, kita pastikan dulu kita sudah mengaktifkan server lokal kita. Di sini karena saya menggunakan SAM Control Panel, maka tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita aktifkan dua model ini, yaitu Apache dan MySQL. Apache ini untuk web service-nya, sedangkan MySQL ini untuk database servernya. Oke, selanjutnya kita buka web browser kita tadi. Lalu untuk mengakses halaman web kita tadi, di sini kita ketik localhost / nama project kita, yaitu upload_CI. Maka tampilan halaman utama akan seperti ini. Jadi setelah kita lakukan download, kode Ignitor ini sendiri memiliki halaman home berupa tampilan seperti ini. Jadi nantinya kita akan melakukan perubahan pada halaman ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pembuatan project dari upload gambar ini. Sebelum kita membuat project ini, di sini kita akan merancang database yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Adapun rancangan tersebut dapat dilihat pada file PDF yang telah saya buat ini. Di sini kita merancang di mana nama database-nya itu DB testing dan sedangkan nama tabelnya itu adalah tabel user. Jadi asumsinya di sini kita akan membuat sistem kelola user sederhana, di mana pada tabel user ini terdapat 6 field data, yaitu username, password, nama, jurusan, gambar, dan status. Di sini kalau kita lihat tipe datanya yaitu varchar 250 dan maksud PK ini primary key. Jadi ini merupakan kode dari data kita nantinya sebagai data unik kita. Lalu untuk password kita bikin aja 250, varchar juga, sampai status. Oh ya teman-teman, di sini lupa untuk gambar ini kita bikin varcharnya itu lebih besar, contohnya 2000. Di sini kita ubah aja nanti jadi 2000.
Tujuannya nantinya gambar ini akan kita simpan ke dalam database. Tetapi yang kita simpan ini berupa link data gambar yang ada pada server kita nantinya. Jadi berupa link. Nanti pada sistem kita akan memanggil link dari gambar yang kita upload ke server sebelumnya. Adapun cara untuk pembuatan database pada aplikasi ini, di sini kita hanya perlu mengakses halaman localhost. Nanti di sini akan tampil halaman dari dashboard aplikasi SAM kita. Lalu di sini kita pilih menu PHP Admin. Lalu untuk pembuatan database kita klik atau pilih menu New dan kita tentukan nama database yang kita gunakan. Di sini nama database kita yaitu DB Testing. Jadi di sini kita ketik saja db_testing. Oke. Lalu kita create. Lalu kita buat nama tabel yang akan kita gunakan. Ini nama tabel kita yaitu TB user. Jadi kita ketik TB_user. Lalu banyaknya kolom yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan sekitar 6 kolom. Jadi di sini kita pilih 6 kolom. Lalu kita klik go. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita isi aja sesuai kebutuhan kita. Yaitu untuk field pertama kita bikin username. Lalu tipe datanya varchar. Dan di sini kita bikin 250. Karena username ini berupa primary key, maka pada bagian index kita pilih primary key. Lalu kita klik aja go. Lalu untuk field kedua kita bikin nama, tipe datanya varchar, yang lainnya kita kosongkan aja, masalah. Di sini 250. Lalu untuk kolom ketiga di sini kita bikin untuk kolom kedua password, kolom ketiga nama, tipe datanya varchar, ukurannya 250. Untuk kolom keempat jurusan varchar juga, dan di sini kita bikin 250. Lalu kolom gambar varchar, dan di sini kita bikin ukurannya lebih besar dari yang lain. Di sini contohnya 2000 karena nanti kita akan menyimpan berupa link dari gambar yang kita upload. Selanjutnya kolom terakhir yaitu status. Di sini varchar dan kita bikin aja ukurannya 50. Lalu kita simpan. Nanti di sini kita akan memiliki sebuah tabel yaitu namanya TB user pada database testing seperti ini. Dan untuk fieldnya seperti ini. Jika proses tahapan pembuatan database selesai, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap source code framework yang telah kita ekstrak sebelumnya. Jadi di sini kita buka dulu text editor kita. Untuk text editor itu sendiri banyak jenisnya ya. Di sini saya menggunakan VS Code, dan untuk contoh text editor lainnya itu seperti ada Sublime Text, ada Notepad++, dan masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya kita buka folder yang kita ekstrak tadi ke dalam text editor kita. Caranya di sini kita drag saja nama folder kita ini. Namanya upload.ci, lalu kita drag ke dalam text editor kita. Dan kita pilih yes saja. Oke. Ini kita close saja dulu. Dan untuk tampilan dari framework kita dapat kita lihat pada text editor kita. Di sini ada folder application, ada system, user guide, dan lain-lainnya. Di sini kita akan fokus pada folder application. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi awal dari kode igniter yang akan kita gunakan. Yang kita konfigurasi di sini yaitu berupa link utama dari project yang kita buat. Tujuannya supaya pada pembuatan project kita akan lebih mudah dalam memanggil link utama dari project kita ini. Untuk pengaturan link ini, di sini kita buka folder application, lalu kita pilih folder config. Tahap pertama yang harus kita konfigurasi yaitu file autoload.php. Yang perlu kita konfigurasi di sini yaitu library yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan library URL. Jadi di sini kita copy saja. Oke, sampai kutip ini, dan kita pastikan pada bagian helper. Lalu, tahap yang perlu kita konfigurasi yaitu bagian ini, libraries. Di sini yang perlu kita gunakan yaitu bagian database. Karena nanti kita akan melakukan konfigurasi terhadap database untuk project kita ini. Jadi kita aktifkan aja library database. Untuk library ini sendiri contohnya seperti ini. Ada email, ada session. Ini tergantung kebutuhan kita. Tapi pada tutorial kali ini kita membutuhkan library database. Jadi kita buat pada array library ini. Oke, kita save. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi yaitu file config.php.
di sini yang perlu kita konfigurasi pada bagian config base URL. Base URL ini merupakan link utama dari project kita. Di sini untuk mendapatkan link project itu, kita buka aja nama project utama kita pada browser kita. Lalu di sini kita copy halaman link ini dan kita masukkan ke dalam base URL ya. Untuk penggunaannya nanti akan kita lihat pada pembuatan project kita. Oke, konfigurasi awal sudah selesai. Sekarang yang perlu kita konfigurasi yaitu bagian database.php, yaitu berupa database yang akan kita gunakan. Ini untuk melakukan koneksi antara framework kita dengan database yang telah kita buat. Yang perlu kita konfigurasi pada bagian bawah yaitu bagian localhost, username, password, database gitu. Jadi bagian ini aja yang perlu kita konfigurasi. Untuk username ini sendiri kita bikin namanya root. Biasanya kalau kita melakukan instalasi SAM, otomatis default dari username ini yaitu root dan passwordnya yaitu kosong. Lalu di sini database ini yaitu nama database yang kita gunakan. Jadi di sini nama database kita yaitu DB testing. Jadi pada bagian sintaknya nih kita bikin DB testing. Oke, seperti ini. Dan untuk konfigurasi database selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar yaitu untuk mempersingkat link yang kita miliki. Untuk mempersingkat link dari project kita membutuhkan sebuah file baru dengan nama .htaccess. Jadi itu untuk melakukan penyingkatan terhadap link project yang kita miliki. Nanti contohnya akan nampak pada tahapan kita melakukan pembuatan project ini. Jadi untuk pembuatan file ini kita letak pada bagian luar dari folder utama project kita. Jadi di sini kita tutup, lalu kita klik ini, lalu kita klik new file dan kita tambahkan file baru dengan nama .htaccess seperti ini. Oke. Dan untuk isiannya di sini kita ada copy aja langsung dari user get dari kode igniter ini sendiri. Jadi, ketika kita melakukan instalasi kode igniter ini, kita memiliki sebuah folder namanya user-get. Untuk mengakses ini, kita buka browser kita, lalu kita klik tab baru, dan kita akses nama project kita tadi, yaitu upload ci, lalu slash nama folder pada project kita, yaitu user_guide. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kita melakukan instalasi, kita sudah memiliki panduan cara konfigurasi dari kode igniter itu sendiri. Karena kita ingin melakukan konfigurasi bagian link URL, maka di sini kita ketik saja URL. Lalu di sini kita pilih kode igniter URL dan kita kopikan sintak ini pada file yang kita buat tadi. Oke, di sini kita copy, lalu kita save. Di sini untuk penjelasan singkatnya, secara default ketika kita membuat sebuah project, maka untuk mengakses suatu halaman itu seperti ini. Di mana di sini example.com ini merupakan domain utama, contohnya yaitu localhost karena kita bersiap lokal. Lalu index.php, baru news. News ini yaitu nama dari controller kita. Lalu artikel ini berupa nama method yang kita buat atau kita miliki nantinya. Lalu myArticle ini merupakan parameter yang akan kita gunakan. Ini merupakan format utamanya. Karena kita ingin menghilangkan kata index.php ini, maka kita membutuhkan sebuah file baru dengan nama htaccess seperti ini. Selanjutnya kita akan coba membuat tampilan awal dari project yang akan kita buat ini. Jadi di sini kita akan membuat tampilan utama, yaitu tampilan seperti ini. Jadi pada tampilan utama ini akan terdapat berupa button, yaitu untuk menambah data, lalu ada tabel yang terdiri dari atribut no, username, nama, jurusan, dan foto yang kita upload. Jadi sini merupakan tabel user. Jadi pada project kali ini kita akan membuat tampilan sederhana seperti ini. Tapi sebelum kita ingin membuat tampilan seperti ini, di sini kita akan coba membahas beberapa file penting dari kode igniter kita ini. Di sini kita close aja dulu semuanya. Ketika kita melakukan instalasi, di sini kita sudah memiliki sebuah file controller dengan nama welcome. Dan pada file controller ini, di sini memiliki sebuah method dengan nama index dan di sini memanggil sintak view, yaitu welcome message. Jadi welcome message ini merupakan nama dari file view yang kita miliki. Dan
peletakan dari file ini berada pada folder view. Jadi kalau kita buka folder view, di sini akan nampak ada nama welcome message. Seperti ini kalau kita buka. Jadi tampilan utama dari project kita yaitu ini, itu dihasilkan dari file view yaitu welcome message.php. Jadi tampilannya dari sini. Sekarang kalau seandainya kita ingin membuat tampilan baru, di sini kita hanya perlu menambahkan file baru pada folder view ini. Jadi seluruh tampilan website kita akan kita masukkan ke dalam folder view. Sekarang kita buat sebuah file view baru. Di sini nama file view-nya yaitu hal home. Jadi untuk welcome message ini tidak usah kita gugat, tidak salah. Di sini kita akan menambahkan file baru saja. Caranya klik kanan pada folder view ini, lalu kita klik new file, dan di sini kita buat namanya hal_home.php. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan sintak HTML pada halaman view ini. Karena kita menggunakan VS Code atau Visual Studio Code untuk pembuatan tag HTML itu lebih mudah. Di sini kita perlu mengetikkan HTML. Nanti di sini akan muncul rekomendasi dan kita pilih aja HTML5. Nanti akan terbuat format seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita edit yaitu di sini. Di sini kita bikin titelnya menjadi upload file gambar CI3. Oke, tampilan seperti ini. Sekarang kita coba mengakses halaman home yang telah kita buat ini. Kalau seandainya kita refresh pada halaman ini, di sini kita tidak akan memanggil halaman yang baru kita buat. Cara memanggilnya, di sini kita melakukan perubahan pada bagian controller. Jadi pada bagian index ini, yaitu bagian method index, di sini kita ubah menjadi hal_home. Kita save, dan kalau kita refresh di sini maka dia akan memanggil halaman home yang baru kita buat. Kenapa kosong? Karena di sini kita belum memasukkan apapun pada file halaman home kita. Jadi yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan membuat tampilan seperti ini. Oke, kita masuk saja ke bagian coding. Di sini kita akan membuat sebuah button, yaitu button tambah dan titel berupa tabel data user untuk project kita ini. Jadi di sini kita menggunakan tag H2. H2 di sini kita bikin aja namanya tabel data user. Oke. Dan di sini kita membutuhkan sebuah tombol dan kita menggunakan sintak button, dan nama button itu tambah data. Oke. Lalu kalau kita refresh maka tampilan seperti ini. Sekarang di sini kita akan coba membuat tampilan itu di tengah seperti ini. Pada bagian body ini kita tambahkan aja CSS atau desain dari halaman yang kita buat ini. Di sini kita menggunakan sintak style, lalu kita tambahkan weight-nya jadi 800 px. Ini untuk ukuran dari layar itu. Lalu kita bikin margin auto biar konten kita itu di tengah. Dan kita bikin padding 10 px. Oke, kalau kita refresh tampilannya akan berubah seperti ini. Dan untuk melakukan perubahan posisi dari judul kita ini, di sini kita membutuhkan sintak CSS, yaitu di sini kita tambahkan aja style, lalu kita bikin text alex center. Jadi nanti akan berpindah ke tengah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel untuk menyimpan data kita. Di sini kita bikin table. Oke. Lalu bagian table ini kita membutuhkan tr. Tr ini berupa baris, lalu kita tambahkan td. Td ini kolom yang akan kita butuhkan, yaitu ada nomor. Ini biar cepat kita copy aja. Oke. Kita ubah jadi nomor, username, nama, jurusan, foto. Oke, ini lebih hapus ya. Kalau kita refresh maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita tambahkan border dari tabel ini. Di sini kita tambahkan style pada tabel kita, yaitu style. Lalu kita ketik aja width-nya 100%, jadi full size. Tambahkan border collapse. Ini kita bikin collapse. Dan pada bagian luar style ini kita tambahkan sintak border, kita bikin 1. Dan kalau kita refresh maka tampilan akan seperti ini. Baiklah, supaya lebih rapi di sini kita tambahkan sintak PR sebanyak 2 kali.
Oke, kita save. Jadi di sini supaya ada spasi enter saja pada bagian antara button dengan kolom kita, kolom tabel kita. Lalu di sini kita tambahkan aja sintaks tr baru untuk data kita yang akan kita masukkan. Sini kita copy aja dari yang atas, lalu kita paste aja untuk contoh nantinya. Oke, tampilan akan seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat fungsi tambah data. Jadi untuk tampilan tambah datanya itu akan kita rancang sederhana, yaitu seperti ini. Untuk pembuatan fungsi ini, kita membutuhkan sebuah file view baru. Jadi nanti kita akan buat sebuah file view baru untuk menampung form inputan kita. Materi selanjutnya, kita akan membuat fungsi tambah pada project kita. Jadi kita kembali ke project kita, lalu di sini kita buat file baru. Klik kanan, new file, lalu kita buat namanya altambah.php. Lalu di sini kita panggil sintaks HTML. HTML, kita pilih HTML5. Di sini kita bikin titelnya itu upload gambar CI3. Oke. Lalu kalau kita perhatikan pada desain ini, di sini memiliki titel yaitu form upload. Lalu di sini ada beberapa form yaitu username, password, nama, jurusan, status. Jadi di sini tab selanjutnya yaitu kita akan membuat titelnya yaitu H2. Kita menggunakan H2 aja. Lalu di sini kita bikin namanya form upload file. Oke. Lalu di sini kita tambahkan BR untuk spasi dari antara form kita dengan titel kita. Selanjutnya, di sini kita akan tambahkan beberapa form yang kita butuhkan, yaitu ada username, password, nama, jurusan. Jadi di sini kita akan buat sintaks form. Lalu di sini kita tambahkan method action. Action ini nanti halaman yang dituju berupa untuk memproses data yang kita miliki atau kita input. Di sini kita pagarkan aja dulu karena kita belum memiliki halamannya. Lalu di sini kita menggunakan sintaks method yaitu post. Jadi tujuan post ini supaya data yang dikirim itu di hidden dan user tidak tampak. Dan kita tambahkan sintaks encrypt. Dan di sini kita pilih bagian atau kita ketik multiple form data. Tutup. Oke. Jadi perbedaan jika kita melakukan upload gambar dengan upload data pada tutorial sebelumnya yaitu terletak pada bagian sintaks encrypt ini. Karena nantinya data yang akan kita kirim yaitu berupa gambar itu akan dimasukkan ke dalam indeks-indeks tertentu menggunakan sintaks namanya form. Selanjutnya kita buat form yang kita butuhkan yaitu di sini kita gunakan aja sintaks B ini untuk titelnya yaitu username. Lalu kita gunakan sintaks input type text name. Name ini nanti ID data yang akan kita kirim. Sini kita bikin namanya username, lalu placeholder. Ini seandainya kita membutuhkan untuk menandakan bahwa isian username. Oke, tetap. Lalu di sini kita tambahkan sintaks BR sebanyak 2 kali. Oke. Selanjutnya kita coba akses halaman tambah ini. Jadi sebelum mengakses ini, kita harus menambahkan sebuah metode baru di sini pada bagian welcome.php. Di sini kita tambahkan nama metodenya yaitu hal tambah. Jadi public function hal tambah. Lalu kita ikuti aja cara seperti ini. This load view. Lalu nama file kita yaitu hal tambah.php. Hal tambah gitu aja. Kita save. Untuk mengakses halaman ini pada bagian browser kita, di sini kita panggil nama dari controller kita yaitu welcome / nama metode kita yaitu hal tambah. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Sekarang kita buka kembali halaman tambah.php kita dan di sini kita akan mengikuti tampilan seperti ini. Di sini ada garis, jadi di sini kita tambahkan aja bagian BR ini kita ganti aja jadi HR. Oke. Kalau di refresh maka akan seperti ini. Dan untuk bagian body ini kita ikuti cara sebelumnya yaitu tambahkan style. Ini biar cepat, kita copy aja pada bagian halaman home lalu kita tambahkan pada bagian body ini. Oke, biar diletakkan pada bagian tengah layar kita. Untuk placeholder itu sendiri ini contohnya untuk menandakan bahwa form ini berupa isian username. Sekarang kita tambahkan beberapa form lainnya seperti password, nama, jurusan. Biar lebih cepat, di sini kita copy aja bagian ini dan kita ubah password, nama, jurusan.
Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu bagian name ini. Name ini kita sesuaikan lebih bagusnya dengan nama dari kolom database kita. Yaitu di sini ada namanya, password, nama, jurusan, gambar, status. Itu supaya lebih mudah aja kita dalam mengingat setiap form ini. Password, nama, jurusan. Di sini kita hapus saja lah. Oke. Sekarang kita coba refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan tambahkan kolom status, yaitu ada aktif dan non-aktif. Status, di sini kita menggunakan sintak input type, lalu di sini kita bikin namanya radio. Name, status, value-nya aktif. Oke, di sini kita tambahkan label aktif. Lalu kita copy, value-nya kita ubah jadi non-aktif. Ini juga pada bagian label non-aktif. Oke. Sekarang kita coba refresh. Oke, di sini sudah bisa kita pilih. Sekarang kita tambahkan button upload seperti ini dan button submit. Di sini kita tambahkan sintak BR, lalu kita tambahkan sintak B upload file. Oke. Dan kita panggil sintak input type file, name-nya kita bikin gambar, dan karena tujuan kita ingin mengupload gambar, kita tambahkan sintak accept, dan di sini kita bikin image/bintang. Maksudnya di sini yaitu kita dapat mengupload file berupa gambar dan seluruh gambar. Maksudnya seluruh format gambar, ada .jpg, png, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita tambahkan button, type-nya submit, lalu kita bikin namanya upload file. Oke, sekarang kita refresh. Di sini kita sudah memiliki form dari form upload kita. Selanjutnya pada bagian H2 ini kita tambahkan style, yaitu teks aliknya center, biar tulisan dari form upload file ini di tengah seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke bagian halaman home.php. Di sini pada bagian button kita akan tambahkan link, di mana ketika kita klik tombol tambah data ini kita akan diarahkan ke halaman form upload ini. Di sini kita akan menggunakan sintak on click document titik location sama dengan di sini kita akan memanggil halaman link dari browser kita. Misalnya kalau seandainya kita tidak mempersingkat link atau kita mendeklarasikan dari URL dari project kita, maka kita akan mengetik sepanjang ini halaman. Tetapi kalau kita sudah mengaktifkan library URL tadi, yaitu pada bagian base URL, di sini kita hanya perlu memanggil sintak base URL, buka kurung, tanda tanya sama dengan, di sini jangan lupa tutup kurungnya. Di sini kita panggil tag PHP. Tag PHP echo. Jadi kalau mempersingkat echo ini tag PHP-nya seperti ini, yaitu buka kurung tanda tanya sama dengan. Sini kita panggil sintak base URL, lalu nama lokasi dari halaman yang akan kita buka, yaitu nama controller kita welcome / nama method kita, yaitu hal tambah. Yang perlu kita panggil yaitu ini. Sekarang kita coba apakah button tersebut sudah berfungsi. Jadi di sini kita kembali lagi, kita refresh. Di sini kita coba klik tombol tambah. Oke, kita berhasil ke halaman selanjutnya. Sekarang kita akan tambahkan fungsi ketika kita klik tombol upload, maka form ini akan menyimpan ke dalam database yang telah kita buat ini. Di sini kita tambahkan sebuah method baru yang fungsinya yaitu untuk menerima inputan dari halaman tambah ini. Di sini nama method kita yaitu fungsi upload gambar. Sekarang kita buat nama metodenya public function, nama method kita yaitu fungsi upload gambar. Oke. Lalu di sini kita panggil data yang akan kita inputkan tersebut. Di sini karena pada bagian form kita menggunakan method post, maka untuk pemanggilan datanya kita akan menggunakan method post. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel baru dengan nama username sama dengan this input post. Lalu pada bagian ini kita panggil tag nama kita. Di sini untuk username tagnya kita deklarasikan yaitu username. Jadi pada bagian post ini kita panggil username. Oke.
Di sini biar cepat kita copy aja sebanyak form yang kita miliki. Oke, 6. Lalu di sini kita ubah aja password. Di sini password, nama, gambar. Di sini untuk bagian gambar ini agak berbeda sedikit. Di sini kita menggunakan sintak file. Jadi di sini kita ubah jadi file, lalu kita panggil indeks gambar, yaitu indeks pertama ini ID dari form kita. Di sini ID-nya berupa gambar, namanya gambar. Lalu untuk indeks kedua kita bikin tmp name. Oke, ini merupakan sintak untuk memanggil data gambar yang akan kita upload. tmp name ini berupa file temporary. Ketika kita klik upload, secara otomatis sistem atau gambar yang kita miliki itu akan disimpan ke dalam server kita secara temporary gitu, atau sementara. Selanjutnya kita ubah menjadi jurusan. Di sini untuk bagian postnya juga jurusan, lalu status. Oke. Sekarang kita masukkan seluruh data ini ke dalam array. Data sama dengan array. Oke. Jadi sebelum kita melakukan upload data, di sini data yang kita upload itu akan kita simpan ke dalam array. Jadi nanti kita akan mengupload sekaligus data ini ke dalam tabel yang kita miliki. Pada data array ini kita akan menggunakan array associative, di mana array associative itu merupakan array yang indeksnya itu berupa string atau nama seperti ini. Indeks pertama itu ya berupa key dari array itu. Untuk key array ini kita sesuaikan aja sesuai dengan kolom pada database kita. Oke, kolom pertama yaitu username. Kita panggil di sini variabel username, koma, lalu kita copy aja biar lebih cepat. Di sini kita sesuaikan dengan tabel yang kita miliki. Oke, sekarang kita coba apakah form yang kita buat ini sudah dapat menerima inputan data. Di sini kita coba menampilkannya menggunakan sintak print r, echo pre. Oke, di sini print r dan kita panggil nama array kita, data r echo pre penutup. Oke, sekarang kita coba menginputkan data sembarang aja untuk melihat apakah form yang kita buat itu sudah dapat menerima inputan kita. Oh ya, sebelumnya kita kembali lagi ke bagian halaman tambah. Di sini pada bagian form action ini kita panggil function yang baru saja kita buat. Di sini kita menggunakan sintak echo. Jadi kita deklarasikan php. Oke, di sini kita panggil sintak base URL, lalu nama controller kita yaitu welcome / nama method kita. Di sini nama method kita yaitu fungsi upload gambar. Oke, seperti ini. Lalu kita coba memasukkan data sesuai keinginan kita. Di sini bercepat kita coba aja satu. Lalu ini kita bikin aktif dan di sini kita pilih gambar yang kita inginkan. Oke, kita coba button upload. Maka tampilannya kalau berhasil akan seperti ini. Di sini kita akan menyimpan data tersebut ke dalam array. Berarti semua data tersebut sudah berfungsi dan sudah dapat ditampung ke dalam array. Tahap selanjutnya, di sini kita akan menambahkan sebuah file yaitu file model. File ini digunakan untuk menyimpan data yang kita miliki ke dalam database. File model ini berisikan query yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi terhadap database atau komunikasi terhadap database. Jadi, sekarang kita tambahkan file baru pada folder model. Cara yang klik kanan, di sini kita pilih new file, lalu kita buat nama model m_user.php. Oke. Sekarang kita deklarasikan kelas model yang kita buat. Di sini pertama-tama kita panggil dulu tag php, oke, seperti ini. Lalu di sini kita deklarasikan sintak kelas, lalu nama kelas kita. Di sini namanya sesuai dengan nama file m_user extend ci_model. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan function yang kita gunakan. Function ini merupakan query yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi pada database kita. Untuk functionnya kita bikin aja namanya function insert data. Lalu di sini kita tambahkan parameter data. Oke. Di sini kita panggil query untuk insert data. Caranya this db insert, lalu kita panggil nama tabel yang kita buat. Nama tabelnya itu db user, data. Oke, jadi kode yang
itu sendiri sudah memiliki library untuk query database. Kalau kita ingin menggunakan sintak insert, maka kita perlu memanggil seperti ini, di mana untuk parameter pertama yaitu kolom dari tabel kita, untuk parameter kedua yaitu data yang ingin di-insert. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita panggil function ini ke dalam controller kita. Jadi penghubung antara model dan view ini berada pada controller ini. Jadi controller ini seperti jembatan antara project kita dengan database kita. Seluruh fungsinya akan kita deklarasikan pada bagian controller ini. Di sini kita deklarasikan sebuah method yaitu construct. Method construct ini merupakan method yang pertama kali diakses oleh kode igniter kita atau suatu kelas kita. Caranya public function underscore 2 kali construct seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan sintak parent, habis itu titik 2 kali underscore construct. Oops, sorry, ini ada kesalahan. Kita copy aja dari atas biar depan. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil kelas model yang telah kita buat. Untuk memanggilnya di sini hanya perlu mengetikkan sintak this load model lalu nama model kita user. Oke, seperti ini. Sebelum melakukan upload gambar, di sini kita harus menyiapkan sebuah folder pada project kita. Folder ini berfungsi untuk menyimpan gambar atau meletakkan gambar ke dalam server kita. Jadi di sini kita tutup aja dulu. Lalu pada bagian folder utama project kita tambahkan sebuah folder baru. Di sini nama foldernya kita bikin aja upload. Nantinya gambar yang kita upload itu akan kita simpan ke dalam folder upload ini. Sekarang kita kembali ke bagian function upload gambar. Di sini tahapan yang perlu kita deklarasikan pertama yaitu lokasi di mana gambar kita akan disimpan. Di sini kita sudah memiliki folder upload. Jadi kita tambahkan variabel baru dengan nama path. Lalu di sini kita simpan lokasi dari file yang akan kita upload yaitu folder upload. Oke. Lalu yang kita simpan ke dalam database itu yaitu berupa lokasi dari gambar pada server kita. Di sini kita bikin variabel baru dengan nama image path yang berisikan path atau lokasi dari folder kita. Lalu untuk membuat gambar tersebut unik pada server kita, di sini kita tambahkan atau kita panggil username. Lalu kita deklarasikan nama gambar yang akan kita simpan. Di sini kita bikin underscore logo.png. Jadi nanti gambar yang kita upload itu akan diubah namanya menjadi logo.png. Dan selanjutnya kita panggil sintak untuk upload gambar tersebut yaitu move uploaded underscore file. Lalu kita panggil variabel gambar, koma lokasi dari gambar yang akan kita simpan yaitu variabel image path. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita panggil function pada model kita. Di sini kita hapus saja bagian echo ini karena kita tidak menggunakannya lagi. Selanjutnya kita panggil nama method upload gambar kita yaitu this, nama kelas kita, baru nama metode yaitu insert data, dan pada bagian ini kita panggil array kita data r. Jadi di sini kita mengirimkan variabel data array ini ke method insert data. Sedangkan pada bagian gambar ini, indeks gambar ini, di sini yang kita simpan yaitu halaman atau URL lokasi dari file kita. Jadi di sini bukan variabel gambar yang kita panggil, melainkan variabel image path seperti ini. Dan pada bagian akhir kita tambahkan sintak redirect dan kita panggil sintak base URL. Jadi ketika proses selesai, kita akan diarahkan ke halaman home kita. Oke, simpan. Oke, sekarang kita buka browser kita. Lalu kita coba menambahkan data ke dalam database. Untuk username ini kita bikin aja 101, passwordnya samakan aja 1001, namanya bikin Kecoa Sakti Official, jurusannya teknik informatika, statusnya kita bikin aktif, lalu upload file kita pilih file yang akan kita upload. Di sini ini aja kita ambil dan kita klik button upload. Sekarang kita cek pada database kita apakah data yang kita upload tadi berhasil. Kita buka database kita. Di sini kita pilih tab atau menu
browser, dan jika berhasil, data akan tampil pada bagian kolom ini. Sekarang data kita berhasil kita upload. Dan sekarang coba kita buka folder utama dari project kita, yaitu pada bagian htdocs, dan kita buka folder upload. Di sini dapat kita lihat kita menyimpan gambar yang kita upload tadi ke dalam folder upload, di mana formatnya yaitu username_logo.png yang didapatkan dari sintak ini. Sekarang kita akan tampilkan data ini ke dalam tabel home kita. Untuk menampilkannya, di sini kita buka halaman home kita, lalu kita akan menggunakan syntax looping pada bagian TR kedua ini. Tetapi sebelum kita melakukan syntax looping ini, di sini kita harus mendeklarasikan sebuah metode baru pada kelas model kita. Di sini kita buka kelas model kita. Di sini kita tambahkan function baru dengan nama getDataUser. Jadi di sini kita panggil aja function getDataUser. Oke. Dan di sini kita menggunakan query select. Di sini pertama-tama kita deklarasikan variabel query sama dengan, lalu kita panggil this db get, lalu kita panggil nama tabel kita yaitu tb user. Sekarang kita tambahkan sintak return, kita panggil variabel kita query, lalu di sini kita panggil sintak result. Jadi untuk memanggil data pada database kita menggunakan sintak seperti ini. Sekarang kita save, lalu selanjutnya kita buka controller kita, lalu kita panggil method yang telah kita buat ini pada bagian controller kita, yaitu tepatnya pada halaman home. Jadi untuk halaman home ini kita memanggilnya pada function atau method index. Jadi di sini kita tambahkan sintak baru untuk memanggil data pada database kita. Di sini kita tambahkan sebuah variabel baru, kita bikin aja query data sama dengan, lalu kita panggil method pada model kita. Caranya this, lalu kita panggil nama model kita yaitu model user, lalu kita panggil method untuk get data kita yaitu getDataUser seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan variabel data dan sifatnya yaitu array, yang gunanya yaitu untuk menyimpan data dari tabel yang kita panggil dan kita simpan atau kita panggil nantinya pada halaman home kita. Jadi di sini kita menggunakan array asosiatif juga. Untuk key-nya kita bikin aja namanya query data, lalu kita panggil variabel query data ini. Query data. Oke, seperti ini. Sedangkan pada sintak load view ini kita panggil array yang telah kita deklarasikan. Caranya di sini kita tambahkan koma, lalu kita panggil variabel data seperti ini. Oke. Sekarang kita buka halaman home kita, lalu kita panggil data tersebut pada halaman ini. Di sini kita menggunakan sintak for each. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu atau kita panggil tag php. Oke. Lalu kita deklarasikan sintak for each dalam kurung. Di sini kita panggil key dari indeks asosiatif kita, yaitu kita ini ingin memanggil data user, maka yang perlu kita panggil yaitu query data ini, query data as row. Lalu pada bagian bawah tr ini kita deklarasikan juga atau kita panggil tag php, lalu kita panggil sintak and for each seperti ini. Oke. Sekarang kita panggil data tersebut dan kita tampilkan ke dalam tabel kita. Di sini kita menggunakan sintak echo, tetapi pertama-tama kita di sini akan menampilkan kolom nomor. Jadi di sini kita tambahkan sebuah variabel baru dengan nama nomor sama dengan 0. Oke. Lalu di sini kita gunakan fungsi increment yaitu nomor plus plus. Oke, seperti ini. Pada bagian tabel, di sini kita akan gunakan sintak echo. Caranya buka kurung, tanda tanya sama dengan, untuk tutup kurungnya seperti ini. Lalu di sini kita panggil nomor. Sekarang kita coba refresh terlebih dahulu. Maka di sini akan berubah menjadi seperti ini. Sekarang kita panggil data-data tersebut pada tabel ini. Di sini biar lebih cepat kita copy aja pada bagian ini. Lalu kita pastikan pada setiap kolom kita. Lalu untuk memanggil data pada dari database kita, di sini kita panggil variabel row ini. Lalu kita panggil indeks dari database kita atau kolom dari database kita, yaitu username. Di sini juga row nama, row jurusan, dan untuk bagian gambar ini kita tambahkan tag image. Jadi di sini kita deklarasikan img dan ukurannya kita atur sebesar 200 px. Oke. Lalu di sini, sini kita atur
width-nya 200 px, lalu kita panggil syntax src. Pada bagian syntax src ini baru kita panggil lokasi dari gambar kita, yaitu di sini kita menggunakan syntax echo, kita tambahkan atau kita panggil syntax base URL seperti ini. Lalu di sini kita panggil folder kita, yaitu upload slash, dan kita panggil kolom dari link gambar kita, yaitu row gambar. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi harus diperhatikan, di sini kita menggunakan syntax base URL, di sini kita panggil kolom kita, dan kita panggil link data gambar yang telah disimpan pada database. Sekarang kita save dan kita coba refresh. Oke, di sini gambarnya tidak terpanggil. Sekarang kita perhatikan bahwa pemanggilan kita sudah sesuai. Oh ya, lupa. Di sini pada bagian upload ini kita tidak perlu memanggilnya, karena pada database kita sudah menyimpan lokasi berupa upload slash nama file kita. Jadi kalau kita refresh kembali, di sini data akan terpanggil seperti ini. Sekarang kita coba menambahkan data baru. Di sini untuk username-nya kita bikin 1002, passwordnya kita samakan aja. Lalu untuk namanya kita bikin blok belajar, jurusannya teknik komputer. Di sini statusnya kita bikin aktif juga. Lalu kita pilih gambarnya. Di sini ini aja, kita coba, kita upload. Oke, kalau berhasil data akan tampil pada bagian tabel ya. Oke teman-teman semua, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Dan untuk tutorial lengkapnya, teman-teman juga dapat melihatnya pada situs resmi dari Blog Belajar.id, yaitu blogbelajar.id. Lalu di sini teman-teman bisa cari beberapa tutorial. Di sini saya sudah melakukan publish tutorial tersebut pada bagian tutorial upload gambar menggunakan kode igniter. Jadi di sini untuk source code-nya dapat dibaca pada halaman web ini biar lebih mudah. Di sini sudah lengkap penjelasan dari setiap tutorial yang kita lakukan sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga share video ini sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih.